Beda debatkan dengan mencari solusi. Ya, kalau mencari solusi dicari jalan tengahnya. Karena ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan ulama dalam pendapat segala macam fan ilmu itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hal-hal furu'iyah yang memang diperdapatkan dengan ulama pun nggak berantem ketika perdebatan itu, ada yang ngikutin pengikutnya berantem. Padahal ulamanya yang mencetuskan pendapat tersebut nggak berantem, nggak ribut. Ada yang ngikut-ngikut doang, baru ngaji-ngaji kemarin, baru hijrah kemarin, tiba-tiba ngajakin ribut berantem. Kan salah. Yang punya ide, yang punya ikhtilaf saat itu aja nggak ribut. Kita kenapa ribut? Maka alhamdulillah di masjid yang mulia ini kita punya pemimpin-pemimpin di masjid ini bisa menyelaraskan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam satu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi عدد كل ذرة ألف مرة. وقال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Barakah yang senantiasa Allah berikan keberkahan. Kita doakan senantiasa Allah berikan kekuatan dan kesabaran, dan Allah berikan kemudahan dalam langkahnya untuk membangun dan mensyiarkan serta memakmurkan masjid kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita senantiasa lantunkan salawat, kemudian juga keberkatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti nanti kita diaku sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari ini, di hari Jumat pagi, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah kita ke tempat yang mulia ini. Ini tidak lain adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang punya kemampuan untuk berangkat ke masjid, punya keluasan waktu untuk berangkat ke masjid, punya cukup waktu tidur untuk dia bangun subuh, akan tetapi Allah tidak bisa bangunkan dia. Allah belum gerakkan hatinya, Allah belum memberikan taufik kepadanya untuk hadir bersama kita di pada pagi hari ini. Dan ini menjadikan satu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu informasi kepada kita bahwa amaliyah kita setiap hari itu akan disetorkan oleh Allah Subhanahu wa taala pelaporannya. Kalau dalam perusahaan tuh Pak, ada laporan namanya laporan harian, mingguan, bulanan, tahunan, nanti ada laporannya lagi. Untuk apa kira-kira satu perusahaan tersebut membuat laporan yang sedemikian rupa? Kenapa nggak setiap tahun aja, atau kenapa nggak setiap hari aja?
Tapi harus ada bulanan juga, ada tahunan juga, ada mingguan juga. Dan itu yang juga Allah terapkan. Allah berikan kepada kita informasi dari Rasulullah SAW bahwa amaliyah kita setiap hari itu dilaporkan setiap hari oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Dan laporannya itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Kalau tahunan kita sering dengar waktunya adalah di mana di bulan Sya'ban di pertengahannya. Itu amalan kita dalam satu tahun disetorkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jarang kita wanti-wanti, yang jarang kita fokuskan adalah kehati-hatian kita ketika amaliyah kita ini dilaporkan setiap harinya, setiap minggunya. Dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita, mensunahkan kita untuk puasa hari Senin dan Kamis. Kata Rasul, hari Senin itu karena wulidtu fihi, aku lahir di hari Senin. Kenapa hari Kamis? Karena hari Kamis itu adalah hari di mana amaliyah kita setiap minggunya disetorkan oleh Allah kepada Allah. Wa ana uhibbu, kata Rasul, dan aku sangat cinta ketika amalku lagi ditaikan, ya disetorkan kepada Allah. Wa ana shaim, dan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian setiap harinya kapan? Amaliyah kita disetorkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat Allah. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat itu ganti sip, Pak. Bahasa kita ganti sip. Setiap waktu subuh dan setiap waktu asar. Malaikat yang bertugas mencatat amaliyah kita dari subuh sampai asar itu turun. Ya, tadi turun, kemudian yang nyatat kita, malaikat yang nyatat amal kita dari asar kemarin sampai subuh ini, beliau naik. Beliau naik, ya, kemudian mereka bertemu dan yang satu menetap, yang akan mencatat kita nanti amal kita dari subuh ini sampai asar nanti. Yang sudah nyatat amal kita dari asar kemarin sampai subuh ini, kemudian naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ya'ruzul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Summa ya'raju, kemudian mi'raj, naik. Ini malaikat i'raj. Naik, batu fikum fayas'aluhum wa hum a'lamu bihim. Naik kepada Allah, kemudian melaporkan amalan kita tuh dari asar kemarin. Kemudian Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Kata malaikat, engkau lebih tahu ya Rabb. Taraktu wa hum yusallun. Ya Rabb, tadi aku tinggalkan hambamu waktu subuh, mereka lagi sholat ya Rabb. Wa ataituhum yusallun, dan ketika aku datang kemarin lagi waktu asar, wa hum yusallun, mereka juga lagi sholat ya Rabb. Kan enak begitu Pak laporannya. Lagi subuh begini, kita lagi sholat, kita lagi kumpul begini, lagi ngaji, dilaporin sama malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau tinggalkan hambaku tadi waktu subuh? Kata malaikat, mereka lagi ta'lim di masjid setelah sholat subuh berjamaah. Kaifa taraktum ibadi, seandainya kita nggak ada di sini, tidak hadir di sini, bagaimana laporan malaikat saat itu? Misal kita di rumah lagi tidur, lagi enak-enaknya tidur, lagi ngiler, ya lagi ngorok, tiba-tiba malaikat udah nyetorin amal kita, kemudian malaikat melaporkan, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Hambamu lagi tidur ya Rabb, lagi ngorok, lagi ngiler, waliyazubillah wa na'udzubillah. Wa ataitu hum, dan ketika aku datang kemarin waktu asar, kalau kita lagi asar lagi sholat, oh luar biasa, alhamdulillah dilaporkan kita kepada malaikat. Tapi kalau lagi asar kita lagi mancing Pak, laporin tuh sama Allah,
Gimana kau datang tadi? Aku datang tadi mereka lagi mancing di rawa ya Rabb. Aku datang mereka lagi sibuk dunia ya Rabb. Tuh kadang-kadang kalau di dalam dunia kerja habis asar tuh kayaknya lagi sibuk-sibuknya. Padahal sebetulnya ada waktu lagi santai-santainya. Cuma kayaknya dia lagi disibukkan aja sama Allah. Sehingga sampai pun dia pulang kerja ya dia belum sholat asar. Dia pulang kerja, dia kira sampai rumah asar masih dapat, tiba-tiba sampai rumah maghrib. Dan maghrib dia selanjutnya dulu capek segala macam, ya udah mau isya, buru-buru udah tuh. Ada yang dilalaikan oleh Allah, ya sampai nggak sholat maghrib juga. Waliyazubillah, subhanallah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subuh ini Allah laporkan amal kita melalui malaikat-malaikatnya Allah kita dalam perkumpulan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah perintahkan kita bukan jadi orang baik dulu, Pak. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ma'as sadiqin, bukan minas sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian, perintahnya itu bukan jadilah kamu bagian dari orang-orang yang benar. Kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Minimal yang pertama kita diperintahkan Allah bersama orang-orang yang benar. Kalau kumpul di sini kira-kira kita kumpul sama orang benar apa enggak? Insyaallah shadiqin. Kan kalau pergaulan kita, perkumpulan kita kira-kiranya enggak seperti ini, di mana kira-kira perkumpulan kita? Ada yang hanya di pos ronda, ada yang di perkumpulan-perkumpulan yang waliyazubillah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang perkumpulan yang cuma sia-sia, perkumpulan bapak-bapak yang masih suka main game. Saya masih temuin tuh bapak. Ada bapak-bapak sampai umurnya memang udah sekian, itu masih suka main game. Dan perkumpulan mereka ada tuh. Untuk apa ini? Untuk mabar. Untuk mabar. Karena main game-game yang kayak begitu ada juga tuh yang bapak-bapak senengin. Nah, itu udah bukan waktunya sebetulnya. Udah bukan waktunya kita. Dan alhamdulillah kita di perkumpulan di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, di masjid alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Terakhir saya kesini di atas kayaknya belum jadi. Terakhir saya khotib kalau nggak salah di sini belum jadi. Alhamdulillah saya kesini lagi luar biasa. Pengurusnya memakmurkannya, ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mengurusin masjid, Pak, jangan ditakutin lah kalau membangun. Allah nggak mungkin nggak bantu, udah pasti bantu. Berapa banyak masjid-masjid dibangun, ya, walaupun merangkak pelan-pelan, tapi insya Allah jadi. Tapi yang susah itu bukan bangunnya, Pak, memakmurkan yang susah. Yang buat subuhnya itu bisa 5 shop, 4 shop tanpa ada acara mungkin ya. Kalau ada acara mungkin ada undang siapa. Kemarin di Istiqlal rame tuh. Wah, kita datang pagi-pagi juga datangnya udah di belakang. Jam 3 saya berangkat, itu udah di atas. Lantai 2, lantai 3. Itu kan momentum, ada momentum. Gimana ntar kalau nggak ada momentum? Berapa shop kira-kira? Ini ada pengajian subuh atau weekend lah. Gimana kalau nggak weekend? 1 shop kah? Atau setengah shop? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Artinya bukan hanya bangunannya saja yang makmur, akan tetapi isinya makmur. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Banyak orang yang berlomba-lomba membangun masjid, tapi isinya kosong. Masjidnya luas, masjidnya lebar, tapi nggak ada isinya, nggak ada kegiatan di dalamnya. Kan salah satu memakmurkan masjid adalah kita buat kegiatan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya di masjidnya yang sederhana saat itu,
dibuat jadi pusat kegiatan menuntut ilmu, strategi perang, bersilaturahim kepada sahabat-sahabatnya, jadi ajang bertemu satu sama lain. Oh, di kampung tuh Pak, pernah ada yang ngomong sama saya, salah satu ajang silaturahim, ketemu teman-teman lama, ketemu kawan-kawan lama, ketemu kerabat-kerabat lama tuh selain lebaran sama ketika orang takziah. Saya lihatin, oh iya benar juga. Orang ketika takziah tuh yang dari mana-mana kan dengar si fulan meninggal sampai tuh kadang-kadang datang buat takziah. Mereka jadi ajang ketemu, wah teman lama baru ketemu lagi. Nah, kenapa harus ada momentum seperti itu buat silaturahim yang memang yang luar biasa pahalanya? Kalau bisa kita buat kajian subuh seperti ini, ajang silaturahim, ketemu teman-teman lama, maka luar biasa kalau ada masjid mengundang satu ulama mubalik yang besar setiap bulannya, setiap tahunnya untuk ajang silaturahim juga kita. Yang pertama, kenapa kita harus undang ulama-ulama dari luar yang alim? Kata guru saya, hudurul alim ila mahallin yubki athara wa yatruku asara. Undang seseorang yang alim ke suatu tempat itu bakal memberikan satu athar, pengaruh buat masjid tersebut. Apalagi ngundangnya ke rumah kita, akan menjadi suatu besar pengaruh yang ada di rumah kita terhadap hadirnya seorang alim tersebut, alim yang mengamalkan ilmunya. Nah, orang alim sekarang Pak, penceramah, kiai itu nggak semuanya alim, nggak semuanya bisa ngamalin. Waliyazubillah, subhanallah. Karena sekarang itu orang bisa ngomong aja, bisa jadi kiai, bisa jadi ustadz, bisa ceramah kemana-mana. Sehingga banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Maka kita ketika ngundang mubalik, ngundang kiai, ngundang ustadz, jangan asal-asal tenar aja Pak. Tenar ya betul, tenar dia di TV, masuk TV ya. Ketika ceramah, ketika menyampaikan ilmu, tapi tidak sesuai dengan apa yang diamalkan. Nah, ini memang satu bumerang sebetulnya bagi seorang mubalik, bagi seorang kiai, bagi seorang ustadz. Allah Subhanahu wa taala ancam, ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau cuma bisa ngomong doang tapi nggak bisa ngerjain? Kabura maqtan innallaha an taqulu ma la taf'alun. Amat sangat besar kemurkaan Allah bagi orang-orang yang cuma bisa ngomong doang tapi nggak bisa ngerjain. Waliyazubillah, subhanallah. Nah, ancaman ini lebih besarnya kepada siapa yang sering ngomong? Kepada ustadz, kiai, ulama. Ya, ini menjadi ayat yang sangat-sangat mengerikan. Tapi ayat ini bukan hanya buat ulama saja, buat kiai saja. Di antara kita mungkin masih ada juga yang seperti itu. Ngajak ke masjid tapi dia nggak ke masjid. Ngajak ibadah tapi dia nggak pernah ibadah. Ngajak bersedekah tapi dia nggak pernah sedekah. Waliyazubillah. Maka alhamdulillah kita di masjid yang mulia ini diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bisa bergerak karena Allah Subhanahu wa taala dalam memakmurkan masjid-masjidnya. Bukan masjid itu menjadi sumber konflik, Pak. Karena pasti kita di antara kita berbeda-beda nih Pak pemahamannya. Pikirannya berbeda-beda, ngajinya kadang-kadang beda. Inilah pentingnya kita ngaji ilmu, paham ilmu dan adab. Kita semua punya guru, bukan hanya di sini aja kita ngaji. Kita punya ngaji di mana. Jangan kita adu, Pak. Pemikiran ini kita adu, ustadznya kita adu, gurunya kita adu, atau pemikiran kitanya kita adu. Kita dapat dari sono begini, kita dapat sono begini, kita adu. Dalam kitab Ta'lim itu dikatakan oleh para ulama, kalau ngaji itu, Pak, kalau memang punya air segini, nih ilmu kita ada segini nih. Kalau memang mau ngaji betul-betul, ini kita simpan dulu di rumah, taruh air, taruh gelas. Kita datang ke tempat pengajian, kita kosongin. Biar apa? Biar nggak ribut, nggak berantem. Kalau air udah segini, kita bawa segini juga, ntar dituangin ilmu lagi, luber semua, berantakan.
Bapak datang ke sini dengan segudang ilmu yang Bapak punya, kemudian Bapak aduk-adukan dengan apa yang dia sampaikan oleh pemateri, kemudian beradu nih. Wah, kok beda nih emang. Wah, akhirnya didebatkan. Beda debatkan dengan mencari solusi. Ya, kalau mencari solusi, dicari jalan tengahnya. Karena ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan ulama dalam pendapat segala macam fan ilmu itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hal-hal furu'iyah yang memang diperdapatkan dengan ulama pun nggak berantem ketika perdebatan itu, ada yang ngikutin pengikutnya berantem. Padahal ulamanya yang mencetuskan pendapat tersebut nggak berantem, nggak ribut. Ada yang ngikut-ngikut doang, baru ngaji-ngaji kemarin, baru hijrah-hijrah kemarin, tiba-tiba ngajakin ribut berantem. Kan salah. Yang punya ide, yang punya ikhtilaf saat itu aja nggak ribut. Kita kenapa ribut? Maka alhamdulillah di masjid yang mulia ini kita punya pemimpin-pemimpin di masjid ini bisa menyelaraskan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam satu masjid. Sehingga tidak tercirikan blok-blok masjid itu, nggak bisa. Jangan dicirikan juga. Wah, masjid itulah, itu bukan masjid gua, itu bukan masjid orang kita. Lah, emang Allahnya beda? Kan Allahnya sama. Baitullah ya rumah Allah. Emang Allahnya sama, beda rumah masjid ini dengan masjid yang sebelah sana? Kan sama Tuhannya, kan sama Allahnya, sama Nabinya. Kenapa diblok-blokan? Maka jangan buat identitas seperti itu di dalam masjid, sehingga orang agak bingung. Kecuali di gang saya, di gang saya itu sama rumahnya Kiri Ridho, Ustaz Ridho, gang masjid namanya di daerah Gondrong. Itu mas bapak kalau masuk pertama ke gang masjid, yang pertama ketemu musola. Musolahnya namanya An-Nusrat. Itu udah beda tuh, jelas beda. Diblok, salahnya mereka memblok-blokan. Kalau nggak diblokkan seperti itu, mungkin orang nggak tahu kalau itu masjidnya orang Ahmadi. Yang jelas-jelas memang berbeda sama kita. Kemudian masuk lagi ketemu masjidnya orang NU. Biasa nggak ada identitas apapun, namanya misalkan Al Hidayah aja gitu. Maju lagi ketemu masjidnya orang Muhammadiyah, dicirikan ada lambang Muhammadiyahnya. Kalau masjid NU yang tadi saya bilang nggak ada lambang apapun, cuman ya pokoknya masjid Al Hidayah aja namanya. Kemudian masuk lagi Al Hidayah, masjid Muhammadiyah. Masuk lagi ke dalam ada masjid, dia memang nggak pakai pelang. Kalau yang nggak tahu ya mungkin nggak tahu, karena memang dia nggak naruh pelang sama sekali, namanya juga nggak ada. Ini masjid LDII. Jadi lengkap tuh satu gang Pak, lengkap kita. Dan luar biasa gitu, hidup rukun semuanya, alhamdulillah. Berantemnya tahun berapa katanya dulu pernah ribut-ribut dengan itu pun dengan Ahmadi, waktu itu perang-perangnya dengan Ahmadiyah. Tapi intinya adalah ketika masjid itu kita identitaskan, maka seolah-olah ini masjid Tuhannya beda nih, wah yang Tuhannya beda nih. Sebetulnya kan sama. Kalau kita nggak identitaskan, kita lagi lewat, kita mau masuk masjid, wah masjid kita sama. Kalau kita misalkan orang NU, ada yang NU-nya kayaknya terlalu fanatik, datang ke satu masjid, tiba-tiba lagi di perjalanan, tiba-tiba masuk sholat Jumat, dia mau belok, tiba-tiba ada lambang Muhammadiyahnya. Wah Muhammadiyah, nggak jadilah, muter balik dia. Karena dianggap, ya emang ini bukan Tuhan lu, emang ini bukan rumah Tuhan lu juga. Kan sama. Ini yang salahnya kita mengidentitaskan satu masjid terhadap kelompok-kelompoknya. Padahal sama Tuhannya, sama Nabinya. Kalau yang saya bilang tadi, yang pertama gang rumah saya itu An-Nusrat, yang jelas-jelas memang mereka mengidentitaskan dirinya berbeda, yang juga kita tahu memang pemahaman kita berbeda dengan kita, silakan kita nggak ambil tempatnya. Tapi kalau memang ibadahnya sama, Tuhannya sama, kenapa harus diidentitaskan seperti itu sehingga memblok-blokan seseorang? Maka alhamdulillah di sini kita berbaur sama-sama, berbeda tapi kita tetap ikut. Ya, sebagaimana ulama-ulama kita, ulama-ulama mazhab kita, Al-Imam Syafi'i, kita ketika mampir ke masjidnya Imam Malik, beliau ketika disuruh mengimami, kemudian beliau tidak kunut.
Begitu pula Sayyidina Imam Malik ketika mengimami di masjidnya Imam Syafi'i, beliau kunut. Begitulah keindahan para ulama-ulama kita berbeda. Tiba-tiba yang ikutnya kok berantem. Masalah kunut doang, masalah furu'iyah, masalah sunnah yang harusnya tidak diributkan. Dan ini mudah-mudahan menjadi satu amaliyah kita yang besar di masjid ini, ya tidak dibeda-bedakan, semuanya disamakan. Walaupun pasti ada perbedaan, tapi tidak mensudutkan atau tidak menjudge seseorang dalam perbedaannya. Biarin dalam perbedaan kita masing-masing, asalkan kita semuanya masih sama, ibadahnya sama. Kita sama-sama bersama di masjid yang mulia ini. Jangan blok-blokan. Saya kuliah, Pak. Saya kuliah itu lama 4 tahun di tempat teman-teman saya, saudara-saudara kita orang Salafi. Dan alhamdulillah kita hidup rukun. Selama itu rukun aja. Ya ada ikhtilaf dikit ya pasti ada. Ada permasalahan dikit pasti ada. Tapi jangan dijadikan masjid ini ajang untuk perdebatan, perbedaan yang terjadi menjadi satu konflik. Macam-macam konflik yang terjadi. Kemudian konflik yang kedua adalah fitnah. Ya, bagaimana pengurus dituduh ini karena tidak terbuka dengan anggaran-anggaran. Nah, itu juga yang harus kita wanti-wanti. Bangunnya memang kita menjadi satu ladang pahala buat kita. Tapi dalam memakmurkannya ini banyak fitnah. Ya, banyak fitnah yang terjadi. Kemarin saya ditanya sama satu DKM masjid yang tadi saya ceritakan juga. Mereka mau buat perluasan masjid, halaman masjid buat parkir. Buat lahan parkir. Tapi posisinya ada di seberang masjid dan agak ke samping dikit. Kemudian ngadulah oleh Pak Wali Kota, karena Pak Wali Kota juga termasuk orang situ. Orang tuanya Pak Wali Kota dikuburnya di situ, makamnya di masjid tersebut. Ngadulah ke sini, dibantu sama Pak Wali Kota, sampai akhirnya pun dananya nggak cukup. Udah puyangan nih, DKM udah frustasi. Dan ke saya bilang, niatnya benerin dulu niatnya. Ini niat mau perlebaran tanah ini, pembahasan lahan ini, benerin dulu niatnya. Semua pengurus semua niatnya benerin dulu. Buat apa? Saya mau tanya Pak DKM nih, saya tanya. Ini perluasan buat apa? Parkir kan? Buat parkir. Oke, parkir memang udah nggak memadai. Memang setiap, dan yang dikeluhkan itu setiap minggu, setiap Jumat misalnya. Jumat itu parkir sampai ke jalan, dan jalan sampai agak sulit dilalui oleh mobil. Karena parkir motor semuanya di depan masjid. Nah, terus bagaimana? Nah, apalagi rencananya? Rencananya ntar selain setiap minggunya buat Jumatan tuh parkir Jumatan, kita mau buat di sini ntar buat area gedung serbaguna. Ntar juga ada yang mau nikahan segala macam gini-gini. Oh, panjang tuh, dibisnisin namanya. Banyak nilai bisnisnya di situ. Saya bilang, ntar hasilnya buat kemana? Oh, buat ke masjid. Oh, benar buat ke masjid. Karena indikasi yang saya dapat ketika dia ngucap ada bisnis di situ, ada banyak peluang bisnis di situ kata dia. Nah, ini yang kenapa Allah persulit udah 5 tahun duit nggak kumpul-kumpul. Karena total anggaran tuh yang harus dibeli 2,5 M. Tapi yang terkumpul baru 600 juta. Segitu-gitu aja. Naiknya 4 juta, 3 juta, 2 juta, segitu-gitu aja naiknya. Yang nggak signifikan dengan perjalanan yang harus dia lunaskan. Akhirnya duit udah 600 juta tuh udah terkumpul. Ah, udah frustasi dia ngadep lagi sama Pak Wali Kota. Karena Pak Wali Kota orang situ dia ngadep. Wah, gini lah. Kalau emang dari ribet, akhirnya itu tanah yang bayarin Pemkot. Jadiin tanah fasum. Fasilitas umum. Nah, yang jadi fitnahnya itu udah aman tuh, kebeli. Artinya ketika masjid nanti butuh buat parkir udah aman tuh. Jumatan bisa. Fitnah yang terjadi adalah ketika ini duit yang 600 juta kan nggak bisa kepake. Nggak boleh bangun tanah fasum pakai duit itu, karena nggak boleh atas nama masjid itu tanah, harus tanah fasilitas umum. Yang 600 juta ini mau dikemanain? Wah, DKM udah mau ini aja, mau beli itu, mau beli ini. Tar dulu Pak Haji, tar dulu. Ini tanah, ini duit akadnya gimana? Ini duit akadnya
buat orang nyumbang beli tanah sebetulnya. Karena ini dilelang. 1 meter sekian, ada yang ngasih setengah meter, 1 meter, dikasih sertifikat segala macam, ada yang buat pemanis, buat penarik orang-orang biar pada mau ikut lelang. Tuh tiba-tiba nanti bukan buat lelang ya Pak, jadi nggak amanah namanya. Terus gimana aja? Kumpulin semuanya yang ada datanya, yang mereka nyumbang, kumpulin. Datang silaturahim ke masjid, kita buat musyawarah. Ini duit mau dikemanain? Kalau dibalikin, nah udah nggak mungkin lah. Masa orang sedekah dibalikin? Walaupun ada yang begitu, walaupun ada yang begitu. Tapi kan nggak mungkin. Ya kita musyawarahkan, dimusyawarahkan, kemudian dimusyawarahkan selesai. Ini buat apa? Bolehkah buat keperluan masjid? Bapak-bapak, ibu-ibu, oh boleh gini. Ya udah selesai. DKM juga tenang jalaninnya. Jangan tiba-tiba ketika pengumuman di masjid di hari Jumat, duit yang kita kumpulkan ini kita alihkan gini. Wah, kekecewaan masyarakat luar biasa itu. Kita akadnya semuanya buat beli tanah, buat wakaf kan, akadnya wakaf gini. Tiba-tiba dibelikan buat yang lain. Ya, maka itu dia fitnah yang terjadi. Mudah-mudahan kita doakan pengurus DKM kita, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan dalam menjalani segala macam ujian-ujian yang terjadi, ya, untuk memakmurkan masjid ini. Yang luar biasa sudah terbukti, ya, masjid yang kita cintai ini sudah berdiri megah dan juga kokoh, serta kita melihat sudah bangunannya luar biasa. Dalamnya juga luar biasa, tempatnya nyaman untuk kita ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya taufik, hidayah dan inayahnya untuk kita senantiasa memakmurkan masjid ini, masjid yang mulia ini. Karena masjid yang mulia ini Allah berikan kepada kita bukan hanya buat ibadah, tapi untuk menuntut ilmu, untuk bersilaturahim, untuk saling berbagi, mencari solusi. Dan ingat Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis Imam Abu Darda, beliau mengatakan dalam sabdanya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlak. Jadilah kalian orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang alim, jadilah kalian orang yang alim, yang paham dengan ilmu. Kalau nggak bisa jadi orang alim, kun muta'alliman, jadilah orang yang menuntut ilmu. Nanti bedanya muta'alliman dengan mustami'an adalah, kalau muta'alliman itu ngaji, megang pulpen, megang buku, megang kitab. Kalau mustami'an ngaji, sebutan kita namanya jiping, ngaji kuping. Ya bagus juga, karena perintahnya kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi muta'allim. Kalau nggak jadi muta'allim, kun mustami'an, jadilah pendengar. Jadi yang ngaji yang nguping. Au muhibban, atau jadi yang keempat pecinta. Fala takunil khamis, dan jangan jadi yang kelima. Apa itu? Pembenci, benci ulama, benci ilmu, benci segala macam yang berkaitan dengan ilmu. Waliyazubillah. Benci pesantren, benci ulama, ya. Itulah yang terjadi fitnahnya sekarang. Fala takunil khamis, jangan jadi yang kelima. Fatahlak, maka akan celaka. Bahkan dalam sarah hadis ini, dalam kitab An-Nawadir dijelaskan oleh Imam Ahmad Al-Qalyubi bahwa muhibban aja tuh, yang jadi muhibban itu menjadi satu bukti nanti, menjadi satu syarat nanti kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah, dapat syafaat dari Allah untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut, sarah hadis tersebut dalam kitab An-Nawadir dijelaskan bahwa ketika manusia ini semuanya udah ditimbang amalnya, sudah disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu kelompok yang sudah ditetapkan ini semuanya masuk neraka karena amalnya lebih banyak amal buruknya daripada amal baiknya. Kemudian orang-orang tersebut sudah digiring sama malaikat yang mau ke neraka. Fa idza zahabu bihi ilaiha yaqulu Allah taala li Jibril. Kemudian ketika malaikat lagi giring nih rombongan orang yang mau masuk neraka, Allah berfirman, Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, adrik abdi, tolongin tuh hamba-hambaku yang lagi mau dimasukin ke neraka. Salhu, tanya ya Jibril, hal jalasa fi majlisil alimi fi dunya fa aghfir lahu bi syafaati. Tanya itu Jibril,
malaikat rombongan orang-orang yang sudah ditetapkan masuk neraka tuh mau digiring ke neraka, tanyain dulu tuh satu-satu. Ada nggak di antara mereka yang dulu di dunianya pernah duduk di majelis ilmu orang yang alim? Duduk ngaji, Pak. Ngaji. Tanyain tuh, Pak. Kemudian malaikat Jibril menghadap lagi kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, innaka alimun bihali abdik." Engkau sebetulnya lebih tahu akan keadaan hambamu. Innahu qala la. Dia bilang enggak ada ya Rabb. Nabi nanya, Allah nanya tuh bukan Allah enggak tahu. Allah mau kasih pelajaran buat kita nih ketika disampaikan buat umatnya, buat hambanya. Innahu qala la, kata malaikat Jibril, enggak ada yang bilang iya ya Rabb, semuanya bilang enggak ada. Enggak ada yang pernah duduk di majelis ilmu tuh orang yang lagi digiring mau masuk neraka. Kata Allah nih malaikat Jibril, ya Jibril, salhu, tanya lagi. Hal wafaqasmahu isma'alim fid dunya. Ada enggak tuh rombongan yang lagi mau digiring ke neraka namanya sama sama nama seorang alim, seorang soleh? Makanya namain anak kita, Pak, Bu, jangan sembarangan namain. Nggak ada fungsinya, nggak ada faedahnya namain anak kita sesuai dengan bulan, Bu, Pak. Namanya Januari, lahirnya bulan Februari, namain Febrianti. Yang laki-laki Febrianto. April, lahirnya namanya April. Bagi orang dulu tuh kadang-kadang namanya agak aneh-aneh, Pak. Kita kalau mimpin tahlil lagi ini gitu, ini nama orang tuh ada aneh-aneh. Ada namanya Pengki bin Kadang pendiam. Artinya orang gimana sih ini orang dulu kan ngasih nama bagaimana kan saya juga bingung. Seada-adanya kali gitu ya. Ada yang namanya hidup. Mungkin lagi lahir tadinya mau mati tiba-tiba hidup apa gimana, wallahu alam. Macam-macam orang-orang dulu tuh namanya. Artinya mungkin minimnya pengetahuan mereka. Sekarang majelis ilmu udah banyak. Banyak dijelaskan bahwa ngasih nama itu yang baik. Yang pertama cirinya sunnahnya kita pakai nama Nabi Muhammad. Buat tafaulan kepada Nabi Muhammad. Kemudian cari orang soleh yang kira-kira namanya bisa kita tafaulan. Mudah-mudahan anak kita solehnya sama kayak ulama tersebut. Jadi jangan kayak artis, jangan kayak pemain bola, ya. Namanya sama anaknya karena dia ngefans sama Messi, dinamain anaknya Muhammad Messi. Luar biasa, Muhammad Messi. Cari nama yang memang bagus. Seandainya pun kita waliyazubillah dimasukkan ke neraka sama Allah, sama malaikat itu digiring neraka, kemudian ditanya tadi sama Allah, salhu ya Jibril hal wafaqusmuhu isma'alim. Ada enggak namanya tuh orang-orang yang digiring tuh kelompok yang mau di neraka, ada enggak namanya yang sesuai, yang sama dengan namanya orang alim, orang soleh di dunia? Ya Rabbi innaka alimun bihali abdik. Malaikat ngomong lagi, engkau lebih tahu ya Rabb akan keadaan hambamu. Innahu qala la. Dia bilang enggak ada tuh ya Rabb rombongan yang tadi tuh mau masuk neraka namanya sama nama orang soleh sama orang alim di dunia, enggak ada. Salhu, tanya lagi ya Jibril. Ya Allah, luar biasa sayangnya sama kita nih hambanya. Tanya lagi ya Jibril. Hal ahabba aliman fid dunya. Apakah dia pernah cinta sama orang alim lagi di dunianya? Tapi malaikat Jibril lagi-lagi berkata, innahu qala la. Enggak ada yang cinta sama orang alim ya Rabb saat di dunianya. Rombongan tadi itu rombongan yang mau masuk ke neraka. Sampai yang terakhir ditanya sama malaikat, sama Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, salhu, tanya lagi ya Jibril, apakah ada itu hambaku yang mau dimasukkan ke neraka, mereka cinta sama seseorang, yang seseorang itu cinta sama orang alim. Demen sama orang yang ke masjid, yang lagi mau ta'lim, dia demen doang tuh demen. Artinya nggak ngebenci orang alim, nggak ngebenci seorang ulama, nggak ngebenci orang yang demen ngaji, nggak mencibir gitu. Ada orang begitu Pak, orang ngaji digibahin, dicibirin. Baru ke masjid tiap minggu doang juga, siap subuh doang, kajian subuh tuh udah seorang orang bener aja gitu. Wah, macam-macam Pak orang tuh mulutnya. Waliyazubillah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah semuanya berikan kita semua taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa istiqamah di majlis yang mulia ini, hadir di masjid yang mulia ini.
untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan di setiap salat-salat 5 waktu, dan juga khususnya dalam ta'lim-ta'lim seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan kepada seluruh panitia masjid yang mulia ini yang sudah berjibaku bersifayah untuk mencari dana, mencari sumbangsi daripada masyarakat dan orang-orang dermawan untuk membangun masjid yang mulia ini. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. In uridu ila al-islah mastata'tu wa taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.